Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang saham, seputar saham. Apapun yang teman-teman mau ngobrolin, silakan. Karena hari ini kita akan bahas mengenai Ask Me Anything yang kayaknya udah episode 5 ya. Ini kayaknya episode nggak berakhir-berakhir nih. Soalnya kelihatannya teman-teman pada menikmati acara seperti ini. Jadi ya kita bikin acara yang bisa bikin kita semua saling ngobrol. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mau nanya apa silakan. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita udahan. Ini nggak ada pertanyaan jadi udahan dong nih. Baru mulai ya. Jadi teman-teman ada pertanyaan apapun silakan. Karena ini bicara mengenai Ask Me Anything. Tentang saham, tentang portfolio, tentang money management, tentang perang. Enggak lah perang, saya bukan ahli perang, jadi saya nggak bisa menjawab apapun tentang hal itu gitu ya. Oke, nah ini ada dari mana nih? Coba kita lihat dulu ya. Dari UC Fria. Vario, saya nyangkut di SMGR, harga 7.400. Galau mau diapain? SMGR, waduh. Sebentar, saya login dulu nih. Tumben ke logout. SMGR tuh sebenarnya secara tren bagus. Tapi memang berapa hari ada fluktuasi ya, itu bagi saya sih masih dalam konteks wajar pergerakan harga ya. Konteks wajar pergerakan harga, jadi nggak terlalu, sementara ini sih nggak terlalu mengkhawatirkan. Sebentar, saya buka dulu. Tiba-tiba saya ke logout. Oke, SMGR, Semen Indonesia. Oke, Semen Indonesia. Kalau yang ngomongnya Semen Gresik, artinya angkatan lama itu. Semen Gresik. Well, masih oke kok, 4.000. Ya ampun, beli 7.400. Sekarang harganya 7.200. Santai lah. Ini biasa aja ini. Masih di atas moving average. Jadi pada dasarnya selama dia masih berada di atas 7.150, SMG masih dalam tren naik kok. Jadi take it easy. Jangan panik. Tren masih positif. Beda kalau punyanya Bumi gitu ya. Saya beli di harga 88. Lalu sekarang ARB udah 1 2 3 4 5 6. Wih gila, 1 2 3 4 5 hari ARB. Nah, itu yang pusing tuh kayak gitu. Oke, lalu dari Bu Sylvia. Apa kabar Bu? Thank you udah join lagi ya. Ada pertanyaan kah di sini? Oh, nggak ada. Oke. Bu Sylvia mah udah jago tradingnya. Lalu dari Wijono 6619, SMGR kok. Kenapa? Bagus-bagus aja kok. Kok berapa orang nanya tiba-tiba SMGR ya? Oke-oke aja kok. Teman-teman beli 7.400 turun ke 7.200 itu masih wajar banget gitu. Masih wajar banget, jadi nggak perlu panik. Jadi dia baru akan nggak begitu bagus kalau dia berada di bawah 7150 gitu ya. Lalu dari Mama Wati, selamat malam Pak Rio, selamat malam Bu. Dari Pak Marjuki, selamat malam. Lalu nanya dari Ria Eka, nanya CMPP. Jujur ya, saya kadang udah nggak tahu kode-kode saham loh. Air Asia. Nanyanya apa? Nanyanya apa nih? Ini saya nggak clear nih. Nanyanya apa? Bagus jeleknya, boleh beli atau sudah harus jualan gitu ya. Yang pasti mau beli ini no. Jangan beli di pucuk. Tapi kalau nanti naik lagi gimana? Semua orang yang beli di pucuk dan nyangkut pasti berpikir kalau besok naik gimana? Gue beli dulu hari ini. Gitu. Jadi jangan beli di pucuk apapun alasannya. Lebih baik nanti tunggu konsolidasi dulu. Oke, lalu dari Nila Koiriah. PTPP dan Temas gimana Pak prospeknya? Sebenarnya ya, kalau PTPP sih masih koreksi, memang koreksinya agak menyebalkan. Tapi masih dalam range konsolidasi sehat. Jadi belum downtrend, tapi masih range konsolidasi. Range-nya itu kurang lebih di kisaran 970 lah. Lalu batas atasnya 1070. Jadi 970, 1070. Jadi ya
Ya semoga aja nggak turun lebih rendah dari 970. Ini masih sangat oke untuk PTPP. So far dari konstruksi yang masih normal, wajar pergerakan koreksinya itu PTPP sama Wika. ADI ambles, WSKT udah dari awal yang paling kurang oke. ADI menyusul, tapi kita lihat PTPP Wika itu masih tetap bisa dipantau. Oke, lalu Temas tuh kemarin gimana ya? Kemarin udah sempat turun. Wah udah nih Bu. Temas setelah dia turun di bawah level 2150, itu pada dasarnya dia sudah tidak uptrend lagi. Jadi untuk sekarang hindari dulu ya Bu ya, hindari dulu, jangan dibeli, nanti dulu aja. Lalu dari Pak Beta Atna, saya mau tanya Adi Pak Rio, apakah bisa mantul lagi ke atas? Bisa, sangat bisa, apalagi kan turunnya kan banyak kan. Cuman apakah mantul itu mantul rally atau mantulnya itu cuman naik untuk turun lagi. Jadi kalau ngeliat kondisi sekarang, Adi itu cenderung kalau mantul untuk nanti turun lagi. Jadi benar-benar di luar perkiraan untuk hal ini. Mantulnya ke berapa? Ya setinggi-tingginya. Kalau dia bisa sampai 880 itu area sell on strength. Gitu ya. Lalu dari Kiki Hardiansyah 88. Selamat malam Om, semoga sehat selalu dan selalu cuan. Thank you Om. Amin. Oke, lalu dari Bu Sylvia lagi. Kok sektor konstruksinya breakdown semua? Jadi kita kalau lihat konstruksi, WSKT nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan di awal-awal beberapa hari yang lalu itu tuh ADI, Wika, PTPP. Dan ADI itu ambles, jadi di luar perkiraan ambles. Tapi kalau untuk Wika dan PTPP so far masih cukup oke. Karena kalau kita lihat tadi PTPP itu ini Bu ya, kalau ini support PTPP itu ya, nih teman-teman catat ya, support PTPP itu ada di 970 supportnya. Lalu kalau Wika itu supportnya ada di 1065, itu catat. Jadi kalau besok koreksi atau diam konsolidasi, dia masih di atas level tersebut, ya itu masih normal-normal aja. Tapi kalau besok ternyata melemah lebih rendah dari support tadi, ya kelihatannya belum masuk fase bullish lagi. Dan saya rasa teman-teman kalau beli pakai metode trend following, ini posisi-posisi sekarang ini masih baru siaga untuk membeli, tapi belum gitu ya. Nanti tunggu dia break resisten dari pola cup and handle-nya aja, baru nanti ikutan lagi. Gitu ya Bu Sylvia ya. Lalu Reva Angga Pahlawan, Adi break support, yes. AD apa ya? ADCP ya, ini mungkin salah satu faktor adalah kegagalan IPO-nya ADCP. Kok saya tiba-tiba kalau dengar saham ini saya keingetnya malah AADC. Gitu deh. MPPA gimana nih Pak Rio dari IASA 990. MPPA. Teman-teman harus ingat ya, MPPA itu memberikan pelajaran bagi kita yang luar biasa, berharga. Bahwa apa? Ingat nggak? Tahun lalu, pertengahan tahun, MPPA itu pernah di harga berapa sih? MPPA tahun lalu di harga berapa? Ya kan? 1250. Dan kemarin awal tahun itu akhir Januari 200 teman-teman. 200. Gila. Gitu loh. Gila. 1250 jadi 200. Padahal story-nya bagus. Gitu loh. Story-nya bagus dengan e-commerce-nya lah, apalah, Gojek dan lain sebagainya macamnya. Itu story bagus banget. Itu luar biasa gitu teman-teman. Tapi harga dari 1200 jadi tinggal 200. Teman-teman bayangin ya, teman-teman beli BMW seri 3, beli Mercy C-Class, indennya bulan Juli tahun lalu, demand-nya lagi tinggi gitu ya. Hari ini dikirim mobilnya, tiba-tiba datangnya itu apa ya, mobil 200 juta ya?
Apa ya? Mobilio. Gua pesennya Mercy C-Class, datangnya Mobilio. Nah, itulah kisah kita kalau nyangkut di saham MPPA. Sakit nggak? Sakit banget teman-teman. Daripada teman-teman nyangkut di MPPA, beli 1.200, percaya dengan story, percaya ini bakal naik dan harga turun ke 200. Teman-teman kalau beli MPPA 1,2 miliar, tinggal 200 juta. Itu kan ruginya 1 miliar. Mendingan beli mobil, itu mobil dibakar. Di syuting, upload ke YouTube, TikTok. Mungkin itu yang pertama kali tuh TikTok ngebakar mobil. Tapi itu nggak lebih rugi daripada kita nyangkut di saham. Poinnya di sana. Jadi trend following itu penting banget teman-teman. Oke, trend following very very important. Gitu ya. Nah, sekarang gimana sih MPPA? Sekarang masih belum terlalu oke. Jadi belum oke juga. Jadi MPPA ini lagi ya ada potensi batang reversal, tapi dia harus bisa berada di atas 340 dulu. Harus berada di 340. Agak tinggi sih memang, tapi lebih baik seperti itu. Dan kalau dia ternyata nggak mampu bertahan di atas 280, berat lah. Ini mungkin bisa turun lagi. Oh, yang benar aja, masa turun lagi? Lah iya dong, historisnya track record dia adalah mampu, gitu loh. Dia mampu melakukan segalanya dari 1.250 ke tinggal 200. Dan kalau lihat zaman dulu, teman-teman tahu nggak sih MPPA tuh harga berapa zaman dulu? Zaman dulu harga tuh 4.400. Wih gila ya, 4.400. Beli mobil apa itu? Gila. Gue beli mobil 4 miliar itu beli apa ya, 4M. Pusing kan mikirnya kan? Ya kan? Beli mobil 4M, sekarang harganya tinggal 280 juta. Mending beli mobil daripada beli saham. Bisa dipakai lagi. Ya kan, bisa flexing lagi. Oke, lanjut ya. GTSI. Kenapa nih? Teman-teman kalau nanya jangan tulis kode saham dong. Saya kan bukan bot. Ketik GTSI. Oh, langsung cerita GTSI bla 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 bla. Saya bukan bot, saya masih manusia. Jadi kalau teman-teman nanya sahamnya apa, coba masih layak beli nggak atau masih boleh di hold nggak gitu. Soalnya ini pertanyaan tuh ini jadi bingung ngejawabnya tuh tentang apa. Kalau bagi saya sih jelek gitu, jelek. Oke, ADCP baru IPO, nggak bisa dianalisa dari Pak Bu Chin Ming ya. ADCP baru IPO itu tidak bisa dianalisa. Biarkan dia bergerak seminggu 2 minggu baru kebayang geraknya seperti apa. Tapi kalau hari pertama, hari kedua, minggu pertama itu semua lebih ke spekulasi. Oke, lanjut. Dari Pak Marjuki, Pak Rio share tips trading dengan margin dong. Gini teman-teman, saya bukan pemakai margin. Pemakai margin itu paling ideal kalau teman-teman tuh tipenya adalah scalping. Teman-teman scalping pakai margin oke. Kenapa? Karena kalau untuk trading jangka pendek cuma cari 1%, 2% misalnya ya 2% gitu ya. Berapa sih untungnya gitu loh. Berapa sih untungnya secara nominal? Ya oke lah teman-teman pakai uang 100 juta 2%, anggap 2 juta ya kan. Teman-teman pakai 1 miliar 2% berapa? 2% itu 20 juta. Tapi dengan margin kadang bagaimana? Teman-teman pakai uang 200 juta bisa beli sahamnya sampai 1M, 1/5 gitu ya marginnya ya. Maka yang returnnya adalah berapa? 2% kali 1M, itu kan 20 juta. 20 juta per modal Anda 200 juta, artinya kan 10% gitu loh. Untung di sahamnya itu 2%, tapi di kitanya itu secara equity itu adalah 2%. Jadi harus metode lebih cocok adalah scalping. Tapi scalping itu metode yang sangat susah karena butuh fokus dan kesabaran dan mental di sana. Nggak semua orang bisa. Yang berpengalaman bisa, tapi yang baru-baru mulai scalping, wah duit kita di scalping nanti jadinya. Duit kita diiris-iris oleh market. Makin lama jual beli,
lama-lama habis. Hati-hati teman-teman. Oke. Itu metode yang, jadi kalau misalnya mau pakai margin, teman-teman harus menguasai metode trading jangka pendek dan pakainya adalah momentum di sana. Dan kita harus ingat ya, beli saham itu bukan berarti karena gua beli lu harus naik. Hati-hati. Kita semua di sini kebanyakan beli saham itu, gue beli saham, gue lihat bagus, lu naik dong. Alam bawah sadar kita berpikir seperti itu teman-teman. Gitu. Itu sama kalau kita kayak ke pasangan nih, ke pacar gitu. Kan gue udah bantu lu, kan gue udah temenin lu jalan-jalan. Ya lu sekarang kali ini lu bantuin gue dong. Gitu loh. Aku kan temenin kamu ke kafe, nongkrong apa segala macam. Ya kamu temenin aku dong, mau ke pameran mobil. Nah, misalnya kayak gitu. Di saham nggak ada tuh namanya take and give seperti itu. Lu mau ngapain terserah lu, gua maunya gua. Itu saham tuh seperti itu. Jadi untuk teman-teman trading, apalagi teman-teman pakai margin, jangan berpikir bahwa karena gue beli lu harus naik. Nggak bisa, men. Dan itu alam bawah sadar kita sebagai trader tuh berpikir seperti itu di sana. Oke ya. Lalu siapa lagi nih? Dari Justina 928. Bevin dan Esaya Koryo. Nah, kenapa nih? Kenapa? Pertanyaannya apa? Bevin masih uptrend tapi geraknya cenderung swing lebar. Jadi ya pelan-pelan naik lah, pelan-pelan naik. Kalau Esa uptrend kok. Nah, jadi bingung saya. Bevin dan Esa mau gimana gitu. Masih uptrend, dua-duanya masih uptrend. Gitu ya. Lalu dari Sebungkus Cuan. Halo Bang. Dari Agnes Laurencia, sip, barusan red issue, tapi kok nggak ada harga teoritisnya ya? Saya bisa tebak, pasti red issue-nya di atas harga, sebentar, pasti red issue di atas harga kum ya? Mana handphone saya ya? Aduh. Sebentar, sip banget. Corporate action, right issue. Kapan? Sekarang. Harga 8. Hah? Enggak kok, exercise ada. Pasti ada kok, Bu. Pasti ada kok, ada harga teoritisnya selama itu red issue saham ya. Maksudnya ada teoritisnya kok. Coba nanti dicek. Oke. Lalu siapa lagi nih? Fundamental GTSI, Pak. Buset. Nanyanya susah banget sih. GTSI, fundamental gimana? Ini perusahaan apa saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Rugi lagi 2021. No comment ya, no comment. Coba tanya ke komisarisnya, ikutin RPS-nya, karena ini sangat. Jadi ini saham saya punya, nggak ada. Jadi ini yang dipom-pomin pas IPO kan, suruh beli bakal ARA, jadinya ARB gitu. Jadi enggak lah. Oke. Dari Wiyono 6619. Kira-kira bisa naik sampai berapa kok SMGR? Nah, SMGR ini kok banyak banget sih nanya SMGR? Ada apa sih? Ada berita apa sih? Share dong. Oke. SMGR. Nah, gini ya. SMGR tadi kan ada yang di awal kan beli di harga 7.400. Sekarang harga 7.200. Masih oke enggak? Masih. Turun baru dikit, enggak apa-apa. Yang penting jangan turun kayak yang ARB gitu ya. Nah, kalau SMGR ini kuat bertahan di atas 7.200-an, maka sebenarnya upside dia itu lumayan loh. 7.600 sampai 7.800 itu sangat mungkin. Sangat mungkin untuk SMGR. Ingat ya, ini kita ngobrol ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti, iya gue beli SMGR karena di kemarin IG Live Galeri Saham Pario ngomong tentang SMGR bisa ke 7.800. Dengar dulu syaratnya apa, jangan dipotong-potong. Syaratnya adalah dia harus bertahan di atas 7.150 gitu. Lalu dari Usefria,
Adi lagi satu, Pak Rio, kok terjun bebas gara-gara anak usahanya IPO? Karena nggak mau kalah. Anaknya turun, dia turun. Enggak sih, enggak, itu mungkin sentimen market aja bahwa IPO-nya tidak berlangsung dengan baik. Ya gimana dong ya Adinya, walaupun pada dasarnya nggak ada korelasi yang gitu-gitu amat sih gitu loh. Nggak ada korelasi yang separah itu gitu loh. Jadi ya sementara sih memang psikologi market Pak, psikologi market. Lalu dari Zai MZS NICL, kenapa dengan NICL? Pertanyaannya apa dulu teman-teman? Pertanyaannya apa? What is your question? Karena kita bukan bot gitu. Ketik NICL, hashtag NICL, langsung cerita bla 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 bla. No. Gitu ya. Tapi kalau ditanya gimana NICL, ya uptrend. Gitu. Lalu PTPP Wika Adi gimana Koreo dari Michael Infinity? Tadi udah dibahas mengenai konstruksi. Jadi PTPP Wika, PTPP dan Wika lah yang masih dalam range konsolidasi sehat lah. Lalu dari Kurniawan Chen 88. Pak Rio, gimana kalau susunan MA 100 250? Wah, ini ngikut STM nih kemarin ya. Apakah bisa dikatakan trennya bagus atau uptrend? MA-nya 100 250. Itu biasanya Pak, habis turun mulai naik. Biasa gitu, habis turun mulai naik lagi konsolidasi itu. Pas naiknya habis itu konsolidasi. Gimana? Itu jauh lebih bagus daripada di bawah semua moving average. Nah, nanti ketika di area-area MA ini coba lihat ada pattern nggak Pak? Pattern misalnya konsolidasi dan breakout itu biasanya bagus. Atau patternnya apa? Dia nggak bikin descending wedge, biasanya bagus. Atau bikin kayak cup and handle atau double bottom. Nah, coba lihat pola-pola seperti itu. Kalau ada, cenderung akan naik. Biasanya seperti itu. Oke, lalu dari Adinda Siska Pratama. Amar gimana? Amar bukan tipe yang saya suka secara pergerakan harga, karena dia udah naik diturun-turunin, naik turun-turunin gitu aja terus. Jadi not my type. Jadi kalau ditanya saya gimana, saya kurang oke lah, bikin jantung deg-degan yang ada. Jadi hindari dulu aja lah. Oke, lalu Zai MZS energi dan nikel NICL. Nah, kenapa lagi nih? Mau ngapain? Energi sih masih uptrend kok. Nikel tadi, NICL tadi udah dibahas ya. Lalu dari Pak Sunghwa. Malam Pak Sunghwa. Lalu Monica Chang. Pak Rio, tolong view-nya untuk ICBP dan Temas. View-nya apa? View technical atau view fundamental? Jadi kalau bicara technical, ICBP sama sekali nggak bagus. Geraknya gitu-gitu aja. Gerak-geraknya gitu aja. Masih dalam range konsolidasi. Jadi kalau teman-teman mau cari profit, mendingan jualan Indomie-nya dibikin jadi Indomie telur kornet dijual daripada beli sahamnya. Kayak gitu. Kalau bicara mau cari profit ya, mau cari profit. Secara fundamental ICBP gimana? So far sih siapa sih yang nggak makan Indomie gitu loh. Siapa sih yang nggak beli Cheetos dan lain-lain ketika snack gitu kan. Jadi itu ya so far sih sebenarnya secara bisnis sih bisa berkembang, tapi secara tren pergerakan harga masih range konsolidasi. Temas tadi udah dibahas ya teman-teman ya, Temas tadi udah dibahas. Lalu dari Daisy Tanoto, malam Pak Rio pilihin dong 5 saham pilihan utama Pak Rio untuk swing. Nggak bisa, yang sekarang bagus bisa jadi besok udah nggak bagus lagi. Jadi kita harus ngerti gimana caranya kita milih saham gitu Bu. Jadi kalau ditanya sekarang lagi bagus apa? Kita kalau lagi bagus sekarang kita bisa bilang bahwa ITMG bagus, Ali bagus. Lalu habis itu ITMG, Ali, Adaro. Adaro itu menarik. Tapi apakah dibilang hari ini bagus akan terus bagus dalam seminggu 2 minggu ke depan? Belum tentu juga. Nah, kita harus cek juga filtering sahamnya seperti apa. Jadi kita harus kayak screening saham. Oh ya, ngomong-ngomong mengenai screening. Jadi kita nanti minggu depan hari ini juga, hari Rabu juga kan jadwalnya itu kan IG live jam 7.30 ya.
jam 7.30. Nah, khusus untuk minggu depan teman-teman, kita bakal ganti IG Live ini jadi free webinar. Kita akan adain webinar, tapi kita akan adain menggantikan IG Live yang biasa dilakukan hari Rabu. Jadi IG Live-nya via Zoom teman-teman ikutan. Kita akan bahas tentang gimana cara cari saham potensial, gimana cara screening saham, gitu. Jadi kalau kita nggak pakai sistem ya, Cuman jadi gimana sih cara kita screening saham mulai dari nol, saham apa aja yang layak untuk kita perhatikan, mulai nyari dari mana, gitu. Apakah dari top gainer, apakah dari top loser, atau apakah dari indeks LQ45 atau gimana. Itu kita akan bahas mengenai screening saham. Dan karena ngobrolin screening saham itu kita nggak bisa pakai IG Live, karena kan saya nggak mungkin dong kasusnya gini-gini gitu kan, nggak bisa kan. Kita akan ngadain di Zoom menggantikan jadwal IG Live ini. Teman-teman nanti abis IG Live ini teman-teman cek aja di story kita jadwal mengenai free webinar. Ini free buat semuanya, bisa ikutan hari Rabu minggu depan. Tanggal berapa sih? Hari Rabu minggu depan tanggal berapa ya? Hari Rabu minggu depan itu tanggal 2 Maret. 2 Maret hari Rabu jam 19.30, mirip kayak sekarang IG Live dimulai. Kok IG Live kan cuma sejam. Nah, kita mungkin sampai jam 9 lah, 1,5 jam gitu ya. Teman-teman tinggal ikutan. Jangan lupa abis IG Live ini cek story kita. Atau teman-teman yang nonton recordingnya video ini, teman-teman tinggal cek aja ke story kita mengenai free webinar. Semua bisa ikutan, gitu ya. Kenapa sih nggak Jumat aja? Saya biasa Jumat jalan-jalan, nonton Netflix di rumah gitu. Jadi maksudnya saya dedicate hari Rabu tuh untuk ya kayak gini-gini lah gitu ya, gitu. Oke, lanjut. Lalu dari Bu Reviani, gimana Pak Rio PTPP Bank Bris kok nyungsep hari ini? PTPP yes, PTPP ini mirip kayak Wika. Well, mereka lagi konsolidasi kok Bu. Kalau Adi memang nggak terlalu oke. Kalau bank gimana? Bank kelihatannya ya, bank ini kelihatannya pupus harapan deh. Karpetnya ini Bank Aladin, ini teko ajaibnya hilang nih kayaknya. Kalau dibalik enggak jadi kayak gambar teko nih. Iya. Bank kurang oke Bu, bank kurang oke. Kalau Bris oke kok, Bris. Kenapa dengan Bris? Bris oke kok nih. Bris itu kita sejak sinyal pertama beli ya. Bris itu sinyal pertama beli itu di 1570. Ini udah naik lumayan loh Bu, sampai 17.700-an kan kemarin kan. Hari ini closing di 17.30. Ini not bad kok. Jadi nggak dibilang ya nyungsep sehari nggak apa-apa tuh. Ini nyungsep hari ini nggak apa-apa lah Bu, santai aja. Saham naik 3 hari turun sehari, naik 3 hari turun sehari, nggak ada masalah dengan hal tersebut. Kayak gitu. Kita jangan expect harga saham naik kayak TPIA kemarin. TPIA kemarin awal bulan, dari akhir Januari, dari tengah Januari hijau, dan saya tahu semua impian semua trader adalah kalau gue beli saham naiknya ke TPIA dong, naik terus, nggak bisa. Itu kasus khusus di sana. Jadi kita harus siap dengan fluktuasi. Selama fluktuasinya itu masih dalam teritori positif, dalam tren naik. Ini tren naik nih. Saham naik turun ini kan wajar. Kayak gitu kan, wajar. Jangan sampai naik turun dikit membuat kita udah lu nggak oke buat gue, kita udahan. Dia terbang naik ke atas, saham dijual naik, kayak gitu. Oke. Jadi fluktuasi dalam jangka pendek itu nggak ada masalah, terutama kalau dari Bu Reviani. Bris itu mah bagus Bu, relatif ya. Kalau teman-teman beli Bris di 3.000 ya nggak bagus sih, ya kan. Tapi kalau beli di 1.600an kemarin ya so far oke aja. Oke, lanjut. Lalu dari Mas Dar 19. Nah, harus fear atau greedy saat ini hingga bulan Maret. Kenapa dengan Maret? Ada apa dengan Maret? Ada apa sih dengan Maret?
Enggak ya, kalau perang itu kan udah sentimen sekarang ya. Gini, teman-teman coba lihat IHSG, lihat teknikalnya, bagus atau jelek. Kalau kita udah bisa melihat dengan objektif, maka kita bisa bilang bahwa kita harusnya optimis kondisi sekarang. Harusnya optimis. Kenapa? Indeks cenderung naik, uptrend. Teman-teman ikut trading lab kita deh. Ya, besok hari Kamis tanggal 24 bulan apa sih hari ini? Bulan Februari. Besok Kamis 24 Februari 2022 kita akan adain trading lab streaming dari kantor Galeri Saham. Itu event reguler kita setiap minggu. Kita bikin untuk teman-teman semuanya. Kita akan bahas mengenai IHSG, tren market ke depan, sektor yang potensial. Kita akan bahas juga saham-saham yang minggu lalu kita bahas di trading lab. Sekarang tuh gimana? Jadi kita ngupdatein terus. Besok Kamis jam 12 siang waktu Indonesia Barat, WIB gitu ya. WIB. Teman-teman buka aja YouTube channel Galeri Saham. Di sana teman-teman akan bisa ikutin live dari live streaming dari kantor kami. Kita akan bahas mengenai saham-saham potensial yang ada di market, apa aja yang layak dipantau, apa aja yang sudah performing, apa aja yang masih menunggu di sana. Cek ya. Besok tanggal 24 ada live streaming dari YouTube gitu. Dan jangan lupa minggu depan IG live ini nggak akan ada, kita akan ganti jadi free webinar via Zoom di sana. Cek deh, pokoknya cek gitu. Tinggal dicek aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah pertanyaan dari Pak Masdar adalah harus fear atau greedy saat ini. Teman-teman, kita trading, kita nggak boleh fear, kita nggak boleh greedy. Kita harus objektif di sana. Ketika kita senang karena posisi bagus, kita tetap nggak boleh greedy. Gitu. Ketika kita lagi punya posisi yang bermasalah karena lagi turun dan dikit lagi harus cut loss, kita juga nggak boleh fear. Karena kalau kita fear, kita jual dulu, total naik. Gitu. Kalau kita greedy, gue beli deh, total dia turun. Jadi pada dasar trading itu nggak boleh pakai psikologis. Gitu ya. Lalu dari Muhammad Rifani, malam Pak Rio, gimana dengan Toba dan Asa? Asa itu masih downtrend Pak. Asa itu masih downtrend, hindari. ASLC gimana? Masih downtrend juga, hindari. Kalau Toba itu uptrend. Dia downtrend jangka yang pendek, tapi masih uptrend dalam jangka panjang. Jadi selama Toba itu masih berada di atas 1350 sih, masih oke-oke aja kok Toba. Balik lagi nih, pertanyaan gak lengkap. Mau ngapain? Mau beli atau lagi punya? Saya ambil minum dulu ya. Aduh. Jadi kita coba usahakan kalau pertanyaan itu lagi punya, mau beli atau mau jual, nah itu yang paling penting gitu. Oke. Lalu Oriza Pratama, Bino, emang ada saham Binomo? Oh bukan, sebut merek lagi. Bino, Perma Plasindo. Too early, baru IPO. Jadi kalau bicara tren, kalau maksa yang ngomongnya ya, tren jangka pendek sih masih naik, walaupun terjadi koreksi hari ini. Selama di atas 150 masih oke-oke aja. Tapi apakah bisa naik lagi? Too early to decide gitu. Lalu dari Sabila Ahmad, ADCP parah, mending ambil obligasinya tanggal 21-28 dapat 10,5. Parah. Nah, ngebeli nih Pak, atau Bapak ngebeli obligasinya gitu. Lalu Kiki Hardian sah 88. Om, saya pemula dan punya modal minim, boleh minta sarannya nggak? Harus ngapain? Saham apa yang tahu, ngambil token apa yang potensial Om? Bentar, kok ngambil token? Ini trading saham Indo atau di mana? Atau di kripto? Nah gini, modal minim, teman-teman coba lihat gini ya. Ini tips buat teman-teman nih.
Kadang capital market dream adalah gue pakai uang 1 juta, gue bisa dapat 1 miliar. Tapi yang paling penting teman-teman harus mikirnya adalah gini. Kalau uang saya naik 10%, bisa untuk nutup biaya bulanan saya nggak? Contohnya gitu. Oh nggak bisa. Saya hanya pakai uang, misalnya nih, minimnya saya nggak tahu berapa minim ya. Cuma let's say kita pakai uang 5 juta. 5 juta. Dan 5 juta itu udah mentok, nggak bisa lagi gitu ya. Kalau untung 5% dari 5 juta dapat 500 ribu. Ya lumayan lah buat jajan misalnya seperti itu. Tapi jajan apa 500 ribu? Kan gitu kan. Jalan-jalan kemana misalnya ya. Ke Ancol misalnya gitu kan. Taman Safari 1 orang. Ya kan. Nah jadi kalau kita merasa bahwa ya saya uang segini tapi kalau returnnya itu nggak seberapa. Kalau menurut saya pakailah uang kecil itu untuk belajar trend following. Ini paling penting nih, trend following gitu ya, membiasakan diri dengan trend following. Nah, nanti jangan lupa seiring dengan trading itu, jangan buru-buru nambahin duit dari gaji, dari income, dari apapun segera gitu loh. Fokus gedein karir Anda dulu gitu loh. Di sana atau bisnis Anda digedein dulu. Biar apa? Income-nya makin gede. Di sisi lain kita udah makin jago trading. Ketika uang udah gede, kita pakai uang yang lebih gede tersebut. Jadi kita jangan fokus di misalnya modal gue bentok di 5 juta. Lalu habis itu 10% dari 5 juta itu berapa sih? 500 ribu. Biaya hidup berapa? Biaya hidupnya misalnya 4 juta. Kan nggak masuk. Jadi daripada kita berharap 5 juta bisa untung 100% dapat 5 juta, mendingan 5 juta itu untuk belajar aja dulu. Tapi belajarnya harus mulai dari langkah yang tepat nih. Jangan coba-coba. Tapi pelajari adalah trend following. Di sana. Orang yang pelajari trend following dan mempraktekkan trend following, maka mau beli saham blue chip atau mau beli saham middle cap atau mau beli saham small cap, selama dia ngerti trend dan ngikutin trend following gitu ya, maka uang dia bisa terus berkembang sembari kita siap nanti untuk menggunakan dana yang lebih gede di sana. Dan ngomong-ngomong mengenai trend following, teman-teman, kita nanti masih buka nggak ya pendaftarannya ya? Masih nggak ya? Jadi Sabtu besok tanggal berapa sih? 26 Februari kita masih ada slot 2 slot lagi untuk teman-teman yang mau ikutan kelas Systematic Trading Management. Jadi di Systematic Trading Management tuh kelas apa ya? Itu bisa dibilang kelas reguler kita untuk membantu para trader untuk bisa lebih maksimal lagi dalam mencari profit berdasarkan trend following. Coba aja ikutan, karena teman akan terjawab banyak hal pertanyaan-pertanyaan di sana. Karena kelas itu hanya dibatasi juga maksimum hanya 50 orang, nggak banyak-banyak, biar kita bisa saling diskusi lah. Buat Sabtu, Systematic Trading Management. Oke. Lalu dari Miss Hal Musik, Pak Rio invest di kripto kah? Saya nggak invest, saya cuma trading kalaupun ada momentum. Dan saya tipenya adalah long, bukan short. Jadi saya nggak nge-short, walaupun kripto lagi jelek, tapi saya nggak nge-short. Saya lebih ke long, jadi nunggu momen aja, nunggu momen nanti. Lalu dari I Love Uang 2003, selamat malam, mohon bantuannya untuk MNCN Pak. MNCN bantuannya gimana Bu? Ngebantu untuk dinaikin harganya? Oke. MNCN lagi di area pivot lah di 900 ya. Jadi kita lihat aja, kalau kuat di atas 900 dia mungkin akan kembali ke tertinggi sebelumnya. Tapi kalau di bawah 900 ya nggak terlalu oke. Lalu dari David Cavalilo, Pak mau tanya Unilever apakah bisa turun lagi? Nah, Unilever ini kalau ternyata laporan keuangannya nanti menurun lagi, ya dia akan turun lagi. Malah sebelum laporan keuangan keluar, dia bisa turun lebih dulu daripada laporan keuangan. Kenapa? Ya
ada orang yang menganalisa langsung di pasar, pasti dia akan lebih tahu duluan, nanti kuartal 2 bakal jelek nih, kuartal 1 bakal jelek nih, gue jualan lagi. Kayak gitu teman-teman. Tapi kalau secara pergerakan harga, sebenarnya Unilever ini di 3.800 itu tuh udah agak di area support kuat sih. Support September tahun lalu. Jadi kalau ditanya apakah bisa turun lagi, tetap bisa, tapi apakah turunnya segera? Kalau saya lihat mungkin ini akan jadi support dulu untuk rebound dulu. Tapi balik lagi, kinerja bisnis lah yang akan menentukan harga bisa naik atau makin ambles. Besim untuk jangka panjang gimana kok? BSIM, Bank Sinarmas. Apakah bank ini bank yang bisa atau akan dicari orang untuk menabung? Itu pertanyaan paling penting. Dan apakah Anda menabung di Besim sehingga pengen investasi jangka panjang? Kalau kita lihat laporan keuangan mungkin ya so-so. Jangka panjang, kenapa nggak yang lain? Gitu. Oke. Ini jangan karena lagi nyangkut ya, maka ngomong jangka panjang ya. Ini lagi turun nih. Dari 1.200 jadi 700. Ketahuan. Bercanda. Oke. Dari Bu Reviani, ternyata hari ini IHSG belum menyentuh 7.000 ya Pak Rio. Semoga bulan Maret bisa mencapai 7.300. Gini Bu, saya cukup confident bahwa indeks itu masih uptrend. Masih uptrend kok. Sangat-sangat uptrend. Tapi yang kita ingat adalah kita jangan karena IHSG uptrend bisa 7.300 kita beli sahamnya nggak milih-milih. Karena apa? Karena Karena indeks naik, tidak semua saham ikutan naik. Contohnya, indeks kita naik loh dari sejak akhir Januari di level 6.600, sekarang udah di 6.900. Tapi Kak, apakah semua saham itu naik? Enggak, ada saham juga yang turun. MPPA turun sekarang, Bumi turun sekarang. Yang naik banyak ada nggak? Ada juga gitu kan. Bank misalnya turun, tapi ITMG dia naik gitu kan. Jadi kita tetap nggak boleh berpedoman di IHSG. Kita harus tetap fokus di saham mana yang saya pilih. Nah, ngomong-ngomong bicara saham yang dipilih yang mana, teman-teman bisa ikut 2 event ya. Besok hari Kamis jam 12 siang WIB waktu Indonesia Barat, kita akan ada trading lab live streaming dari kantor Galeri Saham. Teman-teman bisa tonton di YouTube, atau kalau teman-teman itu member dari GS Pro kami, teman-teman bisa langsung ikutan di Zoom untuk langsung sekalian juga tanya jawab. Itu buat besok. Minggu depan kita akan menggantikan event IG Live ini, dan saya rasa teman-teman juga udah bosan yang mengenai Ask Me Anything terus. Jadi minggu depan IG Live kita akan kita ubah khusus minggu depan doang. Jadi Zoom webinar free webinar mengenai cara screening saham. Oke, cara screening saham. Saya harus mulai dari mana sih screeningnya? Dan endingnya tujuannya apa? Biar kita bisa punya watchlist kita dari mana. Gitu. Oke, lalu dari Pak Aceh Pabi 1973. Trin gimana? Trin uptrend Pak. Mau beli Pak? Jangan beli pucuk. Gitu ya Pak ya. Jangan beli pucuk. BGTG right issue dibeli atau tidak? Lo kan kemarin udah kumden. Maksudnya dibeli apanya nih? Right-nya dibeli, right-nya ditebus, atau sahamnya yang dibeli? Gitu. Jadi ini harus balik ke technical Pak, BGTG. Dan secara technical BGTG it's quite not so okay sementara ini ya. Belum terlalu oke. By the way, di grafik galeri saham BGTG udah di adjust belum ya? BGTG. Oke. Secara tren belum terlalu oke. Oke. Lalu dari Siswanto 76.
Malam Pak Rio, Aces sama Excel sudah aman untuk masuk ya Pak? Aces strong downtrend Pak. Bentar, aman untuk masuk kenapa nih Pak? Aces kalau besok dibuka merah lagi, semakin besar peluang dia rebound, tapi reboundnya cuma rebound dalam tren turun. Itu Aces. Lalu kalau Excel enggak lah Pak, Excel tuh capek Pak, geraknya dari dulu cuman 2.900 sampai 3.200 kayak gitu-gitu doang. Kalau saya sih apa ya, saya lebih milih yang lain ya, geraknya gini-gini. Enggak. Tapi kalau yang peluang rebound itu lebih ke Aces kelihatannya. Oke, lalu dari Mosyaleh CS, BGTG udah menarik apa belum? Belum, sama sekali belum. Maksudnya secara tren belum kebentuk lagi. Lalu Demas Asri BBKP gimana Pak Rio? Demas belum, masih di bawah moving average. Lalu BBKP gimana? BBKP masih di bawah moving average. Ngomong-ngomong, saya dengar info bahwa banyak banget orang atau grup-grup pertemanan yang ngajak beli BBKP rame-rame. Kenapa ya? Saya ada kenalan juga, iya disuruh temen beli BBKP. Why? Enggak, trennya masih enggak oke. Lalu Asri enggak. Jadi 3 enggak. Gitu ya. Lalu BGTG downtrend atau koreksi sehat? BGTG masih tergolong koreksi sehat. Jadi BGTG tuh geraknya tuh saya nggak terlalu suka ternyata. BGTG tuh kalau gerak tuh naik diturunin dalam channel gitu. Tapi kalau saham kayak BBYB gitu ya, kayak BNBA, kalau udah naik cuk naik lebih cepat kayak gitu. Jadi beda karakter. Tapi kalau BGTG ya sebenarnya secara tren sih masih relatif tren naik, tapi tren naiknya gini, bukan yang gini, tapi gini gitu. Lalu kalau BEPS secara tren BEPS lebih bagus daripada BGTG. Dona Coffee, Breeze dan Java bisa entry atau hold? Breeze hold. Java itu sell on strength. Kalau dia naik sampai ke 1.700 itu sell on strength. Oke, lalu dari Misal Musik, galeri saham apa pernah mencoba investasi kripto? Saya pribadi trading di kripto kalau lagi bagus saja. Tapi kalau nggak lagi bagus, saya bukan tipe yang nge-short. Jadi saya nonton doang. Era bagus Pak Rio dari Pesutan. Era udah lama saya nggak lihat Era belum, masih di bawah moving average. Teman-teman, gini ya. Teman-teman kalau mau belajar menganalisa saham, teman-teman sekali buka grafik saham, teman-teman langsung tahu kira-kira ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus, jelek, bagus seperti itu. Teman-teman harus belajar trend following. Salah satunya adalah metode pakai moving average, gitu. Nah, teman-teman kalau ada waktu, Sabtu besok, kalau waktunya kosong, kalau kosong aja gitu ya, long weekend sih ya. Kalau enggak long weekend, Seninnya kejepit deh kalau salah. Enggak di sana libur deh. Jadi kalau Sabtu teman-teman jadwalnya kosong, yuk spend waktu dari jam 8.30 sampai jam 12.30 kita belajar mengenai trend following di kelas Systematic Trading Management. Teman-teman keluar dari kelas tersebut, teman-teman akan tahu, buka saham, teman-teman langsung tahu bahwa ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus, dan teman-teman punya metode gimana caranya kalau udah beli saham nyimpennya itu gimana sih, kalau dia rally panjang saya masih tetap punya, gimana sih caranya. Itu belajari di Systematic Trading Management Sabtu besok, nanti cek aja. Lalu Iqbal Riyad, ini kenapa banyak GTSI sih? Ada apa ya GTSI? Enggak lah Pak, enggak lah. Lalu dari Peng 5, Koryo, boleh share time frame invest saham untuk 1 bulan atau 3 bulan, gimana kriteria pemilihannya?
sudah salah dari awal. Udah salah dari awal. Invest bukan untuk 1 bulan. Invest bukan untuk 3 bulan. Invest tuh bukan untuk 1 tahun. Itu namanya trading. Itu namanya trading. Invest itu kalau teman-teman beli rumah, simpen berapa lama, dipakai berapa lama, itu invest. Tapi kalau cuma sebulan, 3 bulan, itu namanya trading. Tapi kan saya buy and hold. Trading ada macam-macam. Ada scalping, ada short term trading, ada swing trading, ada trend following trading, dan lain-lain di sana. Jadi kalau 1-3 bulan, mungkin teman-teman ada di trend follower. Tapi itu jangan sebut invest di sana. Tapi sebutlah Anda adalah trader. Kayak gitu. Karena kalau kita bilangnya invest, nanti pas nyangkut, kita mindset kita adalah invest di sana. Nah, kriteria pemilihannya gimana? Bapak sebenarnya bisa ikut kelas Systematic Trading Management Sabtu besok. Itu metode yang kita pelajari, yang bahas itu ya untuk menjawab ini. Atau kalau enggak, teman-teman Bapak coba ikutin di minggu depan aja pengganti IG Live ini, free webinar cara screening saham. Kurang lebih nanti akan ketemu beberapa insight-nya. Gitu Pak. Tapi tetap jawabannya adalah trend following untuk 1-3 bulan. Oke, lalu dari Fotografa OOY. Pak Rio mohon saran, saya punya RBMS. Ini bener nggak RBMS? Ada loh. Saya kira typo BRMS. RBMS, Ristia Bintang Mahkota Sejati. Oke. Sudah minus 20%, cut loss enggak? Berat Pak. Ini pergerakannya nggak bisa dianalisa ini. Pergerakannya nggak bisa dianalisa. Tapi pada dasarnya selama dia di bawah 80 sebaiknya tidak punya. Nah itu lagi nih, pergerakannya tidak bisa dianalisa. Teman-teman pakai metode trend following, maka akan ketemu jawaban. Ini nggak bisa dianalisa nih, ini bisa dianalisa, itu nggak bisa dianalisa, ini bisa dianalisa. Ikutin kelas Systematic Trading Management, tinggal 2 slot lagi. Oke, jadi nggak bisa Pak ya RBMS. Lalu SUPR. Buy harga 18.000, take profit sekarang atau tahan ya Pak Rio? Wih, nggak salah nih Pak, keren banget. Beli SUPR, buy harga 8.000, take profit sekarang atau tahan ya Pak Rio ya? Gila, 18.000 sekarang 70.000. Ini disuspend nggak? Enggak kan? Enggak. Tips saya gini Pak, kalau bagi saya Pak ya, ini kan udah beggar banget nih. Tarik dulu modalnya. Bapak di 18.000 beli berapa banyak? 18 juta atau 1,8 juta atau 180 juta misalnya gitu ya. Kan uangnya udah jadi, misalnya kalau teman-teman beli 18 juta, kan udah jadi 70 juta tuh. Ya kan? 18 juta awal tarik dulu aja di sana. Atau kalau nggak, contohnya gimana? Ya udah, kalau gitu bagi 2. 18 juta nih jadi 80 juta gitu ya. 40 juta ditarik setengahnya, sisanya biarin aja. Lu mau terbang lagi, tapi lu mau turun, gue udah tarik, udah profit. Dan balik lagi nih, Bapak kan nanya RBMS yang udah minus 20%. Nothing to worry, ketutup sama SUPR. Kecuali RBMS belinya 10 misalnya, SUPR beli cuma 1. Nah itu mungkin jadi masalah. Tapi kalau berimbang level belinya, udah jual SUPR sebagian, tarik modal, dan jual si RBMS, udah. Bukan square lagi, malah profitnya lumayan tuh. Gitu ya. Nah teman-teman, ini pelajaran ya mengenai SUPR. Pak Fotografa ini punya dari 18.000 jadi 70.000. Itu prinsip pertama adalah apa? Untuk dapat untung gede, kita nggak bisa naik dikit dijual. Kita harus beli saham di awal fase tren naik, simpen terus, gitu teman-teman. Simpen terus. Sampai kapan?
Selama trend naik masih berlangsung, simpen terus. Tinggal kalau kita udah beggar, maka yang paling menarik adalah modal yang kita beli. Berapa nih beli SUPR pertama? Mungkin 180 juta misalnya, atau 18 juta. Saya samain dengan angka harga 18.000 ya. Tarik dulu modalnya, biarkan profit kita yang berkembang. Atau kalau nggak udah profitnya ditarik setengahnya lagi dibiarin aja. Kalau turun lagi gimana? Bodoh amat, saya udah tarik yang sebagian. Tapi kan saya pengen naik semuanya. Hati-hati jadi maruk, jadi greedy. Gitu ya Pak ya. Congrats. Lalu dari Natural MS Glow, LPKR, BABP gimana Pak Rio? Kok nggak ada pergerakan? LPKR, jadi nggak semua saham ada pergerakan teman-teman. Begini. Karena kita beli saham, nggak berarti karena kita beli ada pergerakan di sana. Beli saham nggak kayak di kantor. Di kantor Anda seorang atasannya datang, timnya ada pergerakan. Wih, balik ke meja. Pergerakan. Atasannya pergi, tahu dong ngapain gitu kan ya. Enggak, saham itu nggak peduli dan nggak kenal kita. Jadi bukan berarti kita beli sahamnya harus bergerak, nggak bisa. Kayak gitu. Atau teman-teman misalnya, teman-teman di rumah ada pembantu misalnya, asisten rumah tangga. Karena gue pulang, gue bisa suruh dia, tolong dong bersihin itu, tolong ambil di lemari, tolong lu pergi ke pasar. Misalnya kayak gitu. Di saham nggak bisa. Bukan karena kita beli, dia harus bergerak. Jadi ini unconscious problem di trader kebanyakan. Karena saya merasa bagus, karena saya merasa ini udah murah, karena saya merasa ini timenya cocok, gue beli. Kok nggak gerak ya? Misalnya. Atau fundamental juga bagus, kok turun terus ya? Di sana. Nah itu yang kita harus, mindset itu harus kita hindari. Tapi kalau bicara mengenai LPKR BBB, arti gimana? LPKR pada dasarnya trennya masih so-so aja. Tapi kalau BABP ini menariknya, BABP ini sudah mulai uptrend Bu. Jadi Ibu coba pantau aja nih Bu ya. Kalau BABP itu bisa bertahan di atas 230. Kalau bisa bertahan di atas 230 dalam beberapa hari ke depan, ada potensi dia untuk mulai pelan-pelan bergerak uptrend lagi. Jadi kalau ditanya bagus mana, BABP atau LPKR? Jawabannya adalah BABP. Tapi apakah BABP pilihan terbaik? Kita harus lihat yang lain dulu juga. Dari Candy Karen, Adaro dan Harum Kak. Adaro bagus. Oke. Adaro bagus, mulai uptrend. Kalau udah punya simpan aja. Kalau Harum, kita cek ya. Harum juga udah mulai uptrend, udah all time high lagi. Jadi tetap pantau tren. Tren naiknya masih berlangsung. Antam gimana Pak Rio dari Tias Surya? Antam ini upside-nya udah agak terbatas. Jadi kalau kita lihat upside-nya tuh ada di kisaran 2.250 lah. Dia butuh konsolidasi dulu baru bisa terlihat apakah dia bisa bullish jangka panjang atau enggak. Jadi upside udah agak terbatas. Lalu abis itu Taufik Wicaksono, salam kenal Pak. Yes, salam kenal ya Pak ya. Untuk swing trader, cara ngitung TP-nya gimana Pak? Kalau swing, teman-teman kan beli saham yang ngayun gini kan, pasang aja resisten, pasang aja support. Dia lagi turun sini, udah mulai naik, kemana? Ya sini. Sesimpel itu. Tapi nanti jadi masalah kalau dia udah naik sampai di atas dan rally, kita terlanjur udah dijualan di sini. Tapi kalau bicara target gimana? Ya bicara target ya lihat aja historisnya kemana trennya. Oke teman-teman.